warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Pulau Warman dari Prodi Sistem Informasi dan Mata Kuliah Manajemen Resiko TI. Nah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fatih Ridho Muharam dengan NIM 191503652, saya sendiri Listiana Dewi Milasari dengan NIM 191503663, dengan Ricky Aprilianto dengan NIM 191503664, kemudian ada Ayu Azari Wulan dengan NIM 19150366086, Satna Yolandani dengan NIM 19150366089, dan terakhir ada Fitriani dengan NIM 19150366090. Nah, jadi pada hari ini kami akan membahas atau mereview kembali sebuah jurnal yang dengan judul Analisa Resiko Keamanan Informasi sebagai Strategi Mitigasi Resiko pada Toko Online X yang disusun oleh Tony Subijono. Nah, sebelumnya itu, toko online X ini ialah toko yang memanfaatkan online webstore sebagai media penjualan berbagai produk shopping goods. Nah, salah satu fitur layanan yang dimiliki adalah dengan memberikan layanan dalam bentuk pembayaran dengan menggunakan kartu kredit selain menggunakan transaksi transfer bank. Nah, untuk video kali ini ada beberapa pokok masalah yang akan dibahas seperti apa masalahnya, kemudian solusi dari masalah tersebut, kemudian apa saja risiko-risiko yang akan terjadi, dan seterusnya. Nah, untuk masuk ke dalam video materinya, setelah ini akan dijelaskan oleh saudara Ayu Azari Wulan. Baik, kita lanjutkan pembahasan seperti yang sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya, yaitu toko online X. Nah, problemnya di sini apa? Yaitu bagaimana melakukan analisa resiko sebagai strategi mitigasi resiko pada toko online X terkait dengan keamanan informasinya. Nah, di mana ada problem, di situ pasti ada sebuah solution atau solusi. Nah, solusinya yaitu untuk melakukan analisa resiko sebagai strategi mitigasi resiko pada toko online X terkait dengan keamanan informasi, maka dilakukan pengelompokan aset yang terkait secara langsung dengan operasional si toko online X-nya ini. Nah, kelompok kami ada menyimpulkan 3 solusi yang kami sebut SWOT analisis. Yang pertama di sini ada pengelompokan aset, yaitu mengidentifikasi batasan-batasan TI dengan sumber daya dan informasi yang menjadi dasar sistemnya untuk mendapatkan aset yang diperlukan. Nah, pengelompokan asetnya itu di sini ada 5. Yang pertama, informasi aset terdiri dari Juklak, Juknis, data keuangan perusahaan, data konsumen, dan data personil perusahaan. Yang kedua di sini ada paper dokumen, yaitu terdiri dari surat izin usaha dan kontrak kerja. Lalu lanjut di sini yang ketiga ada software aset, yaitu terdiri dari website, database, aplikasi perkantoran, dan sistem operasinya. Yang keempat ada physical asset yang terdiri dari gedung, notebook, dan server. Yang kelima atau terakhir di sini ada people, terdiri dari karyawan toko online X dan karyawan outsourcing-nya. Lalu lanjut di sini ada identifikasi dan valuasi aset, yaitu mendapatkan data yang dihasilkan dari analisis sistem dan formula perhitungan analisis resiko secara kuantitatif, didapatkan hasil yang sudah bernilai tangible atau bernilai nyata. Lanjut yang terakhir di sini ada threat and vulnerability, yang artinya ancaman atau kerentanan. Jadi mengidentifikasi potensi dari sumber ancaman dan melakukan penyusunan suatu daftar yang memaparkan ancaman potensi sumber ancaman sehingga dapat diterapkan pada sistem TI yang sudah dievaluasi. Nah, pada ancaman dan kerentanan ini terdapat sebuah sebutan yaitu exposure rating,
yang dimiliki setiap aset nilainya berbeda terhadap suatu ancaman, sehingga terdapat aset yang tidak rentan terhadap ancaman tersebut, dan terdapat pula aset yang sangat rentan terhadap si ancaman ini. Nah, presentasi penilaian suatu aset yang disebabkan oleh identifikasi threat ini atau ancaman memberikan estimasi range yang diantaranya 0% sampai 100%. Nah, 0%-nya ini apa? Yaitu aset tahan terhadap ancaman atau threat. 20%-nya ini adalah kerusakan kecil. 40%-nya ini tingkat kerusakan menengah yang akan terjadi delay dalam pekerjaan. Lalu ada 60%-nya yaitu tingkat kerusakan besar, pekerjaan yang sudah mengalami delay. Lalu ada 80% yaitu tingkat kerusakan besar, terus tuh pekerjaannya sudah mengalami interupsi. Terakhir di sini ada 100% yaitu kerusakan fatal. Pekerjaan terhenti dan sistem membutuhkan total replacement. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko atau risiko. Risiko adalah suatu kesempatan yang berdampak negatif. Nah, dampak negatif di sini ada juga yang bisa berdampak positif. Bisa juga risiko yang berdampak dari negatif menjadi positif. Nah, yang dijelaskan dalam jurnal yang kita angkat saat ini yaitu risiko yang berdampak negatif. Kemudian perusahaan dapat memperkecil risiko dengan melakukan antisipasi berupa kontrol. Namun tidak mungkin dapat sepenuhnya menghindari risiko bahkan dengan struktur pengendalian maksimal sekalipun. Jadi risiko itu hanya bisa diminimalisir, tidak dapat dihilangkan 100% dengan cara apapun. Nah, kemudian dalam dunia bisnis, risiko dapat diartikan sebagai faktor luar maupun faktor dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi risiko itu tidak semerta-merta semuanya harus mencapai tujuan yang kita mau. Nah, risiko sendiri bisa terjadi ya seperti ini dampak negatifnya. Kemudian, untuk menghadapi risiko ini kita harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko tersebut serta mengevaluasi risiko tersebut agar bisa dikelola ataupun diatasi. Nah, risiko negatif yang ada di jurnal saat ini itu tentang keamanan dari database pelanggan. Nah, itu menurut dari jurnal ini sangat perlu untuk diamankan. Nah, inilah yang kita angkat dari jurnal yang ada saat ini. Nah, kemudian oleh karena itu kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan manajemen risiko. Jadi guna dari manajemen risiko itu untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengevaluasi risiko yang ada. Kemudian analisis terhadap risiko pada dasarnya menggunakan pendekatan risk management yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi ancaman dan memilih kriteria ukuran keamanan untuk menghasilkan cost efektif. Selanjutnya ada risk identification. Karena toko online X terkait dengan database pelanggan, maka keamanan informasi menjadi prioritas untuk diperhatikan. Jadi, yang sangat diperhatikan dan menjadi risiko dalam toko online ini adalah database pelanggannya. Nah, tingkat keamanan informasi yang rendah akan mendorong para hacker untuk melakukan penyerangan dan penyusupan untuk mendapatkan database pelanggan. Kenapa bisa terjadi? Biasanya, misalnya nih, toko online X ini sangat ramai. Nah, biasanya orang yang misalnya nih toko online Y itu ada kecemburuan, bisa jadi sih kecemburuan itu menjadi pemicu dari risiko yang terjadi.
Nah, misalnya yang toko Y ini mau mengambil data-data pelanggannya. Nah, dia tuh mau mencuri apa-apa saja yang dilakukan oleh toko online X ini, sehingga pelanggannya kok bisa netap, kok bisa kayak gini, kok bisa gini. Nah, itu salah satu risiko negatif yang ditakutkan oleh online X. Nah, makanya online X ini sangat memperhatikan sekali database pelanggannya, karena pelanggan itu sumber dari segala toko ya. Jadi toko itu bakal jadi jadi ramai itu karena ya pelanggan. Jadi semua tuh untuk pelanggan. Jadi pelanggan itu sangat penting. Nah, jadi menurut dari jurnal yang kita angkat ini, dia ingin mempertahankan data-data pelanggan yang ada. Jadi di kesempatan kali ini saya akan sedikit melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh Saudari Fitriani. Jadi di sini saya membahas mengenai metode. Jadi ketika kita ingin menganalisis suatu toko atau suatu perusahaan, tentunya kita harus menggunakan metode. Nah, di sini anggap saja kita sedang menganalisis sebuah toko online. Anggap aja kita menggunakan toko online X. Nah, jadi di toko online X ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama, di sini ada pengelompokan aset, yang kedua ada identifikasi dan valuasi aset, yang ketiga ada threat and vulnerability, yang keempat ada exposure factor, yang kelima ada single loss expectancy, yang keenam ada annualized loss expectancy. Selanjutnya ada return on investment, dan yang terakhir ada safeguard. Jadi saya akan membahas satu persatu mengenai metode ini. Yang pertama yaitu pengelompokan aset. Nah, jadi sebelum kita mengidentifikasi atau menganalisis sebuah toko, tentunya kita harus melakukan pengelompokan aset. Nah, jadi pada langkah ini batasan-batasan dari IT mulai diidentifikasi bersama dengan sumber daya dan informasi yang menjadi dasar sistemnya. Dan yang kedua, di sini ada identifikasi dan valuasi aset. Nah, jadi pada metode ini berdasarkan data-data dari hasil analisis sistem yang sedang terjadi di toko online X atau toko yang ingin kita analisis, kita ini mengidentifikasi formula perhitungan analisis risiko secara kuantitatif. Yang ketiga ada threat and vulnerability. Nah, metode ini merupakan kelemahan yang ada pada aset dalam suatu organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan daftar rincian vulnerability atau kekurangan kelemahan yang dapat dieksploitasi atau dimanfaatkan lagi oleh potensi threat. Nah, yang keempat di sini ada exposure factor atau yang biasa disebut EF. Nah, metode ini merupakan persentase suatu aset loss yang disebabkan oleh identifikasi threat dan yang disebabkan oleh identifikasi threat yang range-nya antara 0% sampai 100%. Dan yang kelima, di sini ada metode single loss expectancy atau yang biasa disingkat SLE. Nah, SLE ini adalah nilai kerugian terhadap aset bila sebuah risiko yang teridentifikasi terjadi. Jadi, SLE sama dengan asset value dikali EF. Yang keenam ada annualized loss expectancy atau yang biasa disingkat ALE. Nah, pada metode kali ini ALE ini sendiri adalah nilai estimasi kerugian per tahun terhadap aset jika sebuah risiko yang teridentifikasi terjadi.
Selanjutnya, metode yang ketujuh di sini ada return on investment atau yang biasa disingkat ROI. Nah, jadi ROI ini sendiri adalah rasio nilai perolehan suatu investasi relatif terhadap sejumlah nilai yang diinvestasikan. Pada analisa risiko keamanan informasi, ROI ini digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu tindakan penanganan risiko hasil analisa risiko pantas untuk dilaksanakan. Terus yang terakhir di sini ada safeguard. Nah, jadi metode safeguard ini digunakan untuk mengidentifikasi mekanisme servis atau prosedur yang dapat mencegah atau mengurangi terjadinya threat yang dapat mengeksploitasi vulnerability. Selanjutnya, result. Berdasarkan daftar aset hasil identifikasi valuasi aset pada tabel 1, maka dilakukan analisa risiko. Dari hasil analisa, diharapkan akan didapatkan nilai ROI untuk mengetahui apakah tindakan penanganan risiko memiliki kepantasan untuk dieksekusi. Selanjutnya adalah biaya-biaya safeguard. Yang pertama adalah unauthorized access. Diperkirakan dalam 1 tahun terjadi 1 kali dan cara penanganannya dengan pembinaan SDM secara berkala, membuat standar operasional prosedur atau SOP, dan implementasi Cisco Intrusion Prevention Service. Selanjutnya adalah malicious code. Diperkirakan dalam 1 tahun terjadi 2 kali dan cara penanganannya dengan cara pembelian antivirus, membuat SOP, dan pelatihan komputer. Selanjutnya adalah Internet Service Down. Diperkirakan Internet Service Down ini dalam 1 tahun terjadi 8 kali gangguan mengganti penyedia layanan internet, service, dan pelatihan komputer. Selanjutnya adalah administration failure. Diperkirakan dalam 1 tahun terjadi sebanyak 6 kali kesalahan. Penanganannya adalah dengan cara pembinaan SDM secara berkala, pelatihan komputer administratif, dan pembuatan SOP. Selanjutnya adalah theft of laptop or PC. Kasus ini diperkirakan dalam 2 tahun terjadi 1 kali dan tindak pencurian. Dan cara penanganannya dengan pemasangan CCTV, penambahan satpam untuk shift malam, dan aplikasi asuransi kerugian. Selanjutnya adalah earthquake or fire. Kasus ini diperkirakan dalam 10 tahun terjadi 1 kali bencana dan cara penanganannya dengan pembelian alat pemadam dan detektor asap, aplikasi asuransi gedung, serta menyewa data center untuk backup data toko. Selanjutnya ada client or server failure. Diperkirakan dalam 1 tahun terjadi 4 kali kerusakan dan cara penanganannya dengan cara pelatihan komputer, pembuatan prosedur penggunaan, dan pemeliharaan jaringan. Selanjutnya adalah power failure. Diperkirakan dalam 1 tahun terjadi 5 kali pemadaman listrik dan cara penanganannya dengan pembelian UPS, pembelian genset 10 kVA, dan beserta bahan bakarnya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Fatih. Nah, di sini ada contoh rekapitulasi ROI. Nah, di sini ada threat dan ROI. Nah, yang pertama ada enough to harass access, ada malicious code, ada internet service down, administrasi failure, state of laptop or PC, RTQ or fire, client server failure, dan power failure. Nah, selanjutnya di sini ada risk mitigation. Yang pertama ada menerima sebagian atau semua potensi resiko dan melanjutkan operasional sistem atau menerapkan pengendalian untuk menurunkan resiko menjadi suatu tingkatan yang bisa diterima. Yang kedua, mengurangi efek negatif dari resiko, yaitu mengatur dengan mengembangkan suatu rencana risk mitigation. Selanjutnya, menghindari resiko dengan melakukan penanganan terhadap penyebab resiko dan konsekuensinya. Dan terakhir, melakukan transfer resiko kepada pihak dengan menggunakan suatu pilihan untuk mengganti kerugian atau polis asuransi.
Nah, kesimpulan dari semua materi pada video kali ini yaitu untuk melakukan analisis resiko sebagai strategi mitigasi resiko pada toko online X terkait dengan keamanan informasi, maka dilakukan pengelompokan aset yang terkait secara langsung dengan operasional toko online X, sehingga menghasilkan tabel aset terkait dengan TI, yang dijadikan acuan untuk melakukan analisa. Adapun data pengelompokan aset tersebut berasal dari studi lapangan dan dokumentasi peraturan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian dilakukan analisis resiko secara kuantitatif, dan resiko-resiko akan terjadi pada perusahaan, yaitu unauthorized access, malicious code, internet service down, administration failure, state of laptop or PC, RTQ or of fire, claim or service failure, dan power failure. Nah, mungkin sekian materi dari kelompok kami. Semoga materi kami dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai jumpa.